Tutorial Kuliah Hukum Acara Pidana. Topik ke-21 dari 30 topik. Upaya hukum biasa, kasasi ke Mahkamah Agung. Disediakan di Global Tutorial. Kata kasasi yang di negeri kelahirannya Prancis disebut cassation, berasal dari kata kerja kasser yang berarti membatalkan atau memecahkan. Lembaga kasasi telah dikenal Prancis sejak abad ke-16 dan diciptakan pada zaman itu sebagai benteng kekuasaan raja. Dengan memperalat Conseil du Roi, raja-raja di Prancis mempertahankan pelaksanaan Ordonnances du Roi. Kemudian pada tahun 1783 peradilan kasasi diserahkan kepada Cour de Cassation. Pengertian peradilan kasasi itu diambil alih dalam perundang-undangan revolusioner di Prancis. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Prancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum. Jadi merupakan badan yang menjembatani pembuat undang-undang dengan kekuasaan kehakiman. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1790 dibentuk Le Tribunal de Cassation dan pada tahun 1810 de Cassation telah terorganisasi dengan baik. Kemudian, lembaga kasasi ditiru pula oleh negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada asasnya, kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan luas adalah De Simon yang mengatakan, jika hakim memutus suatu perkara, padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas, misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan. Menurut Wiryono Projodikoro, kasasi adalah pembatalan yaitu suatu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain. Sedangkan menurut pasal 244 KUHP, menyatakan bahwa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kasasi terhadap perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Kasasi secara etimologi, menurut Ahmad Mujahidin bahwa, secara kebahasaan, kasasi berarti membatalkan atau pembatalan. R. Susilo berpendapat terhadap pengertian upaya hukum kasasi, bahwa kasasi itu jalan hukum untuk melawan keputusan-keputusan hakim tingkat tertinggi yaitu keputusan-keputusan yang tidak dapat dimohonkan banding baik oleh karena tidak diperbolehkan oleh undang-undang maupun karena kesempatan banding itu telah dipergunakan. Harun M. Hussein mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi itu adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan secara alternatif kumulatif, bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut, peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Upaya hukum kasasi merupakan suatu hak yang dapat dipergunakan atau dikesampingkan oleh terdakwa atau penuntut umum. Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat bawahnya, maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung terhadap pelaksanaan dan penerapan hukum yang telah dijalankan oleh pengadilan di bawahnya, kecuali terhadap putusan yang mengandung pembebasan. Tujuan melakukan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum. Melalui kasasi, Mahkamah Agung dapat menggariskan, memimpin serta uitbouwen dan voorbouwen, mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut, hukum melalui jurisprudensi. Dengan demikian, ia dapat mengadakan adaptasi hukum sesuai dengan derap dan perkembangan dari masyarakat, dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan ketentuan KUHP maka dapat diketahui bahwa yang berhak untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung adalah terdakwa atau penuntut umum, pasal 244 KUHP. Alasan pengajuan kasasi. Alasan mengajukan kasasi oleh pihak terdakwa atau penuntut umum, dituangkan dalam suatu perumusan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP, pasal 253, 1, yaitu untuk menentukan, 1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya? 2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? 3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya? Berdasarkan alasan dalam KUHP pasal 253, 1, maka putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dibatalkan karena, 1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut. 2.
Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu. Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. 3. Pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain untuk mengadili perkara tersebut. Alasan pengajuan kasasi dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 1. Apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya. 2. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut undang-undang menurut undang-undang. Harun M. Hussein mengatakan bahwa harus dibedakan secara tegas antara tidak berwenang mengadili dan melampaui batas wewenang mengadili. Tidak berwenang mengadili berarti pengadilan yang bersangkutan tidak diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Umpamanya, pengadilan agama tidak diberi wewenang untuk mengadili perkara pidana, sedangkan yang dimaksud melampaui batas wewenang mengadili ialah bila pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili telah melampaui batas wewenang yang oleh undang-undang telah diberikan kepadanya. Harun M. Hussein juga menerangkan terkait dengan persoalan alasan pengajuan kasasi berupa melampaui batas wewenang, bahwa tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya juga termasuk dalam artian suatu kesalahan penerapan hukum. Jadi, menurut Harun M. Hussein tidak terdapat alasan yang tegas antara alasan kasasi berupa tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan kasasi berupa tindakan pengadilan yang melampaui batas wewenangnya. Tata cara pengajuan kasasi menurut KUHP diatur dalam Pasal 245 KUHP sampai Pasal 257 KUHP. Dalam Pasal 245 KUHP disebutkan bahwa 1. Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. 2. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. 3. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam Pasal 246 KUHP disebutkan bahwa 1. Apabila tenggang waktu yang dimaksud dalam Pasal 245 ayat 1 telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan. 2. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk itu gugur. 3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau ayat 2, maka panitera membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara. Dalam Pasal 247 KUHP disebutkan bahwa 1. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi. 2. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan. 3. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya. 4. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali. Dalam Pasal 248 KUHP disebutkan bahwa 1. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang untuk itu, ia memberikan surat tanda terima. 2. Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya. 3. Alasan yang tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat 1 Undang-Undang ini. 4. Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur. 5. Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat 3 berlaku juga untuk ayat 4 pasal ini. 6. Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi. 7. Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut ayat 1,
Panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi. Dalam pasal 249 KUHP disebutkan bahwa 1. Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat 1. 2. Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, di atas diserahkan kepada panitera pengadilan. 3. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat 1, permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung. Dalam pasal 250 KUHP disebutkan bahwa 1. Setelah panitera pengadilan negeri menerima memori dan atau kontra memori sebagaimana dimaksud dalam pasal 248 ayat 1a dan ayat 4, ia wajib segera mengirim berkas perkara kepada Mahkamah Agung. 2. Setelah panitera Mahkamah Agung menerima berkas perkara tersebut, ia seketika mencatatnya dalam buku agenda surat, buku register perkara dan kartu penunjuk. 3. Buku register perkara tersebut pada ayat 2 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga karena jabatannya oleh Mahkamah Agung. 4. Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berhalangan maka penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung dan jika keduanya berhalangan maka dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung ditunjuk hakim anggota yang tertua dalam jabatan. 5. Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan surat bukti penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan kepada para pihak dikirimkan tembusannya. Dalam pasal 251 KUHP disebutkan bahwa 1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 157 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. 2. Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat 1, berlaku juga antara hakim dan atau panitera tingkat kasasi dengan hakim dan atau panitera tingkat banding serta tingkat pertama, yang telah mengadili perkara yang sama. 3. Jika seorang hakim yang mengadili perkara dalam tingkat pertama atau tingkat banding, kemudian telah menjadi hakim atau panitera pada Mahkamah Agung, mereka dilarang bertindak sebagai hakim atau panitera untuk perkara yang sama dalam tingkat kasasi. Dalam pasal 252 KUHP disebutkan bahwa 1. Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 220 ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi. 2. Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana tersebut pada ayat 1, maka dalam tingkat kasasi, a. Ketua Mahkamah Agung karena jabatannya bertindak sebagai pejabat yang berwenang menetapkan. B. Dalam hal menyangkut Ketua Mahkamah Agung sendiri, yang berwenang menetapkannya adalah suatu panitia yang terdiri atas 3 orang yang dipilih oleh dan antar hakim anggota yang seorang diantaranya harus hakim anggota yang tertua dalam jabatan. Dalam pasal 253 KUHP disebutkan bahwa 1. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan, a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. B. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. C. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. 2. Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, yang terdiri atas berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan pengadilan tingkat pertama dan atau tingkat terakhir. 3. Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1, Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, untuk mendengar keterangan mereka dengan cara pemanggilan yang sama. 4. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi. 5. A. Dalam waktu 3 hari sejak menerima berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. Mahkamah Agung wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya, maupun atas permintaan terdakwa. B. Dalam hal terdakwa tetap ditahan maka dalam waktu 14 hari, sejak penetapan penahanan, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara tersebut. Dalam pasal 254 KUHP disebutkan bahwa
Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumannya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Pasal 255 KUHP disebutkan bahwa 1. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. 2. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. 3. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut. Dalam Pasal 256 KUHP disebutkan bahwa, jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Dalam Pasal 257 KUHP disebutkan bahwa, ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 226 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan kasasi Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan beserta berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu 7 hari. Terkait dengan putusan Mahkamah Agung tersebut, Muhammad Taufik dan Suhasril berpendapat bahwa pada dasarnya putusan Mahkamah Agung dapat diperinci seperti berikut. 1. Putusan yang menyatakan kasasi tidak dapat diterima yaitu apabila permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formil, antara lain, a. Permohonan kasasi terlambat diajukan dari tenggang waktu 14 hari. B. Tidak mengajukan memori kasasi. C. Memori kasasi terlambat disampaikan. 2. Putusan yang menolak permohonan kasasi yaitu permohonan kasasinya memenuhi syarat formil dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya. Tetapi putusan yang dikasasi ternyata tidak mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya. Juga tidak terdapat cara mengadili yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau dalam mengadili perkara tersebut, pengadilan yang bersangkutan tidak melampaui batas wewenangnya. Dengan kata lain, putusan pengadilan yang dikasasi tidak terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangan dengan Pasal 253 ayat 1 KUHP. 3. Putusan yang mengabulkan permohonan kasasi. Putusan ini berarti putusan pengadilan yang dikasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan alasan putusan tersebut mengandung pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 253 ayat 1 yaitu meliputi berikut ini. A. Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. B. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Hubungan antara upaya hukum kasasi dengan putusan bebas. Menurut KUHP, terhadap putusan bebas tidak ada kesempatan bagi jaksa penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dipahami dari redaksional Pasal 244 KUHP, yang menyatakan, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Akan tetapi, terjadi perkembangan dalam praktik peradilan pidana Indonesia yakni terhadap ketentuan Pasal 244 KUHP tersebut. Akhirnya dilakukan suatu terobosan sehingga terhadap putusan bebas dapat dimintakan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung. Dengan mempertahankan jurisprudensi lama yakni mengikuti jejak jurisprudensi seperti yang dianut pada zamannya HIR yaitu tindakan Mahkamah Agung melakukan kontra legem terhadap ketentuan Pasal 244 KUHP melalui putusannya tanggal 15 Desember tahun 1983 Register nomor 275K, Pit 1983 yang merupakan jurisprudensi pertama dalam lembaran sejarah peradilan Indonesia sejak diberlakukannya KUHP yang mengabulkan permohonan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan bebas yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ketentuan terhadap putusan bebas yang secara langsung dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dapat kita lihat dalam 1. Keputusan Menteri Kehakiman nomor M14 PW 0703 tahun 1983 tanggal 10 Desember tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHP, butir 19 menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada jurisprudensi. 2. Jurisprudensi tentang kasasi terhadap putusan bebas. A.
Putusan Mahkamah Agung 275, PIT, 1983 tanggal 15 Desember tahun 1983 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri itu, jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. B. Putusan Mahkamah Agung, registrasi nomor 892 K, PIT, 1983 tanggal 4 Desember tahun 1984, menyatakan bahwa Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu. C. Putusan Mahkamah Agung, registrasi nomor 532 K, PIT, 1984 tanggal 10 Januari tahun 1985, menyatakan bahwa putusan bebas tidak dapat dibanding, tetapi dapat langsung dimohonkan kasasi. D. Putusan Mahkamah Agung, registrasi nomor 449 K, PIT, 1984 tanggal 2 September tahun 1988, menyatakan bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya sendiri bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut. E. Putusan Mahkamah Agung, registrasi nomor 449 K, PIT, L 984 tanggal 8 Mei tahun 1985 menyatakan bahwa seharusnya terhadap putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan negeri itu, jaksa langsung mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. F. Putusan Mahkamah Agung, nomor 321 K, PIT, 1983, yang isinya adalah, 1. Menimbang bahwa namun demikian sesuai jurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP tersebut, permohonan kasasi tidak dapat diterima. 2. Menimbang bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu berdasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaannya dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi. Mahkamah Agung, atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut. G. Putusan Mahkamah Agung nomor 759 K, PIT, 1984 tanggal 8 Mei tahun 1985, permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima karena permohonan kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni. H. Putusan Mahkamah Agung nomor 1454 K, PIT, 1985, tanggal 19 Maret tahun 1987, Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat dan adil, wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahan yang membebaskan terdakwa guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahan itu. Apabila putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya, apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni, harus menerima permohonan kasasi tersebut. Demikianlah materi topik ke-21 tutorial hukum acara pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.